Coba kamu mikir, kenapa ada orang yang kayaknya bisa mencapai hal-hal besar dalam hidup, sementara yang lain berhenti di tengah jalan bahkan makin suram kehidupannya? Mungkin jawabannya bukan soal bakat, tapi soal cara mereka berpikir dan belajar. Hari ini, kita bahas satu sosok yang udah ngasih pelajaran itu berabad-abad lalu, yaitu Ibnu Sina, sang ilmuwan dan filsuf besar yang hidupnya penuh makna. Pernahkah kamu merasa pikiranmu sendiri bisa jadi teman terbaik, tapi juga musuh terbesar? Ibnu Sina udah menyadari hal itu jauh sebelum sains modern membuktikannya. Ia percaya setiap tindakan manusia berawal dari pikiran. Kalau pikirannya jernih, tindakannya akan membawa kebaikan. Tapi kalau pikirannya kusut, bahkan langkah kecil pun bisa terasa berat. Ia melihat hubungan antara tubuh dan pikiran seperti dua sisi koin gak bisa dipisahkan. Pikiran yang sehat bisa menyembuhkan tubuh, dan tubuh yang bugar bisa memperkuat pikiran. Sejak muda, rasa ingin tahunya begitu besar. Ia membaca hampir semua buku yang bisa ia temukan, dari kedokteran, filsafat, sampai astronomi. Tapi yang membuatnya beda adalah caranya berpikir. Ia nggak sekadar menghafal, tapi mempertanyakan segalanya. Kenapa bisa begitu? Bagaimana cara kerjanya? Dua pertanyaan itu seolah jadi napas hidupnya. Dari sinilah fondasi kehebatannya tumbuh. Ia paham bahwa kekuatan sejati bukan datang dari hal-hal di luar dirinya, tapi dari kemampuan untuk mengendalikan pikirannya sendiri. Ia belajar bahwa ketika manusia mampu menata pikirannya, fokus, disiplin, dan jernih, dunia luar pun ikut berubah. Ibnu Sina membuktikan bahwa menjadi hebat bukan soal bakat bawaan, tapi soal keberanian untuk berpikir lebih dalam. Dan disinilah perjalanan panjangnya mulai, perjalanan menemukan makna kebesaran lewat kekuatan pikiran. Kita hidup di zaman di mana informasi mudah banget didapat. Tapi seberapa sering kita benar-benar memahami apa yang kita tahu? Ibnu Sina udah memikirkan hal itu 1000 tahun lalu. Baginya, ilmu bukan sekadar menumpuk pengetahuan, tapi memahami maknanya dan menjadikannya nyata dalam tindakan. Ia percaya pengetahuan tanpa penerapan sama saja seperti pedang yang tak pernah dihunus, tampak hebat tapi tak berguna. Ia nggak puas hanya mendengarkan guru atau membaca teori. Setiap kali menemukan ide baru, ia langsung mengujinya lewat pengalaman nyata. Kalau mempelajari tubuh manusia, ia meneliti pasiennya. Kalau belajar tentang alam, ia mengamati bintang di langit malam. Dari kebiasaannya itu, lahir ratusan karya yang mencakup kedokteran, logika, filsafat, hingga psikologi. Namun yang paling menarik bukan banyaknya karya yang ia hasilkan, melainkan cara berpikirnya. Ia menolak dogma, mempertanyakan yang dianggap mutlak, dan mencari bukti sebelum percaya. Dalam dunia yang sering menerima kebenaran secara buta, sikap kritis ini membuatnya melangkah lebih jauh dari zamannya. Dari prinsip itulah, lahir pesan penting yang tetap relevan hari ini. Belajar bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling mau memahami dan menghidupi apa yang ia pelajari. Karena ilmu yang hidup bukan di kepala, tapi di tindakan kita sehari-hari. Banyak orang ingin sukses cepat, tapi jarang yang siap untuk proses panjangnya. Ibnu Sina tahu sejak awal, kehebatan bukan hasil dari keajaiban, melainkan dari konsistensi yang tak kenal lelah. Ia menghabiskan malam demi malam untuk belajar, menulis, dan meneliti tanpa menunggu mood datang. Baginya, disiplin adalah bentuk cinta, bukan pada hasil, tapi pada perjalanan menuju kebenaran. Ia pernah bilang bahwa waktu adalah harta paling berharga. Sekali terbuang, ia tak akan kembali. Karena itu,
Setiap jam hidupnya punya arah. Pagi untuk menulis, siang untuk mengajar, malam untuk meneliti. Ia tahu bahwa ketekunan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih kuat daripada semangat besar yang hanya muncul sesekali. Di masa kini, kita sering cepat lelah saat hasil tak kunjung datang. Tapi Ibnu Sina justru menemukan kekuatan di tengah kesulitan. Ia percaya bahwa setiap rintangan adalah latihan ujian untuk menilai seberapa serius seseorang terhadap mimpinya. Ia jatuh berkali-kali, gagal berkali-kali, tapi tak pernah berhenti belajar. Dari situlah muncul pelajaran sederhana tapi penting. Konsistensi mengalahkan bakat. Dunia penuh dengan orang pintar yang menyerah di tengah jalan, tapi hanya sedikit yang sabar bertahan sampai akhir. Dan di antara yang sedikit itu, nama Ibnu Sina terus bersinar karena ia memilih untuk tidak berhenti. Pernah merasa capek padahal nggak ngapa-ngapain? Pikiran penat, tubuh lesu, hati kosong. Ibnu Sina sudah mengingatkan berabad-abad lalu, manusia nggak bisa hanya cerdas di kepala, tapi lalai pada tubuh dan jiwanya. Ia tahu keseimbangan adalah bahan bakar dari kejernihan berpikir. Tanpa tubuh yang sehat dan hati yang tenang, pengetahuan hanya jadi beban, bukan kekuatan. Sebagai dokter dan filsuf, ia melihat tubuh dan pikiran sebagai satu sistem yang saling menguatkan. Ia menulis bahwa penyakit bukan hanya soal fisik, tapi juga emosi dan cara berpikir. Stres, amarah, atau kesedihan yang tak diolah bisa melemahkan tubuh sama kuatnya dengan racun. Ibnu Sina menjalani hidupnya dengan disiplin yang selaras. Ia menjaga pola makan, berolahraga ringan, dan meluangkan waktu untuk refleksi. Di tengah kesibukan menulis ratusan buku, ia tetap menyediakan ruang untuk diam dan merenung, karena ia tahu, diam pun bagian dari berpikir. Pelajaran ini terasa makin relevan sekarang. Di dunia yang sibuk mengejar pencapaian, banyak orang kehilangan keseimbangan. Makan tergesa, tidur kurang, pikiran penuh tekanan. Padahal, ketajaman berpikir lahir dari pikiran yang tenang dan tubuh yang terjaga. Ibnu Sina menunjukkan, menjadi hebat bukan hanya tentang berjuang keras, tapi juga tentang menjaga diri agar tetap utuh di tengah perjuangan. Apa arti hidup kalau semua yang kita capai berhenti di diri sendiri? Pertanyaan itu seolah jadi inti dari perjalanan Ibnu Sina. Ia bukan hanya ingin tahu, tapi ingin bermanfaat. Setiap ilmu yang ia gali, setiap tulisan yang ia hasilkan, selalu punya satu tujuan, agar orang lain bisa tumbuh dari sana. Ia percaya, kebesaran sejati bukan diukur dari seberapa tinggi seseorang berdiri, tapi seberapa banyak ia mengangkat orang lain bersamanya. Lebih dari 400 karya ia tulis, tapi warisan terbesarnya bukan pada jumlah, melainkan pada semangatnya, semangat belajar seumur hidup. Ia menunjukkan bahwa ilmu adalah perjalanan tanpa akhir. Setiap penemuan hanyalah pintu menuju pertanyaan baru. Dan justru di situ makna hidup seorang pencari ilmu lahir. Terus belajar, terus tumbuh, terus berbagi. Ibnu Sina juga mengingatkan tentang moralitas dalam kecerdasan. Di tangannya, ilmu bukan alat pamer, tapi sarana memberi manfaat. Ia tahu, pengetahuan tanpa niat baik bisa melukai. Maka, setiap pemikiran dan karya yang ia tinggalkan selalu membawa pesan, gunakan ilmu untuk kebaikan, bukan untuk kuasa. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya untuk kita hari ini. Kehebatan tak lahir dari hasil instan, tapi dari keberanian untuk terus melangkah meski pelan, meski sulit. Ibnu Sina sudah membuktikan bahwa ilmu, ketekunan, dan niat yang tulus bisa menembus waktu. Sekarang giliran kita, apakah kita hanya ingin tahu atau benar-benar ingin menghidupi apa yang kita tahu?
Kalau kisah ini bikin kamu berpikir ulang tentang arti belajar dan kebesaran, jangan simpan sendiri. Bagikan supaya lebih banyak orang terinspirasi untuk terus tumbuh dan memberi manfaat. Karena dunia ini selalu butuh lebih banyak orang yang berpikir besar, bertindak nyata, dan meninggalkan jejak yang berarti seperti Ibnu Sina.